1, 2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila mau main ke Bandung nih ya. Kakak Sabila mau nginep di sebuah penginapan di tengah-tengah kebun teh yang ada di Bandung. Dan kemarin Kakak Sabila ke sana itu nggak naik kendaraan pribadi, tapi kita naik kereta cepat bus yang ada di Halim ya. Dan kemarin itu kita cuma naik kereta bus itu ke Bandung setengah jam. Dan kemarin kita turun di stasiun Padalarang. Dari stasiun Padalarang kita naik taksi online. Itu sekitar cuma setengah jam atau 45 menit ya. Dan begini suasana di dalam kereta cepat sebelum berangkat. Sebenarnya kemarin ada videonya. Ayah buat video perjalanan kita naik bus dari Jakarta ke Bandung. Ya ini tiketnya kemarin sekitar 200 ribuan ya. Dan sayangnya video lengkapnya atau video vlognya itu hilang atau terformat ya. Ayah Sabila lupa waktu itu. Jadi kita kehilangan video vlognya dan tinggal yang tersisa video dari handphone ya. Jadi yang selamat ini video dari handphone ya. Mohon maaf, mungkin kita memang ditakdirkan untuk naik kereta cepat lagi ke Bandung. Dan suatu saat akan kita buat vlognya untuk kereta cepat perjalanan dari Jakarta ke Bandung ya, kurang lebih 30 menit ya. Ini seperti ini ketika jalan suasananya. Dan kemarin kita duduk di seat nomor 3 ya, 3A nih, itu 3A B C, ini paling belakang. Sebenarnya kemarin Ayah Sabila lengkap banget buat videonya. Jadi kita jalan dari tempat duduk kita di sini ke depan sana ya. Dan itu juga bikin vlognya yang kamar mandinya, toiletnya, tempat makannya, kantinnya ya, tapi sayangnya hilang. Nah ini ketika sampai di sana kita naik online ya. Dan ini kita lewat jalan yang ke arah Dusun Bambu atau Jalan Cilowa. Jadi itu posisinya jalannya jalan di samping pas stasiun Padalarang ini ya. Dan kita terus nanti di Dusun Bambu. Setelah melewati Dusun Bambu lewat jalan Haji Kolonel Masturi. Dan ketika kita lihat mie ayam bakso Jolali, kita belok ke kiri nih ya. Patokannya belok ke kiri, sebelahnya ada cucian mobil. Kita masuk ke dalamnya ya. Ini kalau di Google Map nama jalannya adalah Jalan Sukawana ya. Ini ke arah ke Bobokabin ya, Sukawana. Untuk akses jalan di awal ini dia bisa muat 2 kendaraan. Cuma Ayah Sabila sarankan jangan pakai kendaraan yang pendek, ceper, sejenis sedan ya, atau mobil apa namanya yang terlalu rendah bawahnya ya, karena ini jalanannya beberapa titik jelek ya. Jadi disarankan jangan menggunakan kendaraan sedan yang pendek-pendek ya, itu jangan, karena jalanannya sedang dalam tahap perbaikan waktu Ayah Sabila ke sana. Dan di sini kita ditanya di pos keamanan di depan apakah kita sudah booking dan keperluannya apa. Nah, kalau taksi online tentu dia mengantarkan kita saja ya, sedangkan tamunya menginap. Nah, nanti ditanya reservasinya atas nama siapa. Kalau memang ada namanya baru diperbolehkan masuk. Jadi keamanannya terjamin banget nih. Nah, di sini kakak bisa lihat untuk akses jalan ke sana masih dalam tahap perbaikan atau pengerasan ya. Di sini belum diaspal ya, dan jalannya ini berkelok-kelok. Ini masih mending kalau yang dulu itu kata drivernya itu jalannya batu-batu kali yang besar, dan itu agak off-road ya, agak effort ke sana karena dia kalau hujan licin sekali ya. Dan ini baru diperkeras, mudah-mudahan kedepannya jalannya semakin bagus. Nah ini kita sudah sampai di lobbynya atau di tempat check-innya ya. Ini ada di Bobokabin Sukawana Bandung, Karyawangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan ini dia tempat kita check-innya. Jadi dia nggak terlalu besar dan dia juga nggak ada kursi-kursi sofa gitu. Dia cuma ada kursi ala-ala cafe ya. Dan di sini ada tulisannya Bobokabin Sukawana. Jadi pastikan kakak kalau menginap di Bobokabin yang mana, karena kalau di Bandung sendiri ada banyak banget Bobokabin ya, termasuk yang di Pengalengan ya. Nah ini tempat kita menunggu di sini, dan sini
kita daftar dulu. Setelah itu nanti akan dibantu untuk proses check-in-nya dengan self check-in. Jadi kita mesti pasang aplikasi Bobo Cabin dulu ya, setelah itu kita baru bisa check-in ya. Jadi proses check-in-nya itu menggunakan handphone ya, kita mesti download aplikasi Bobo Cabin. Setelah itu nanti kode reservasi kita masukkan sendiri ke dalam mesin, dan ini kita nggak bisa pilih kamar ya. Jadi kita nggak bisa pilih mau yang mana penginapannya ya. Jadi ini berdasarkan sistem kalau menurut dari petugasnya ya. Dan di Bobo Cabin ini terdapat berbagai macam ya. Untuk info harga-harganya, kemarin Sabila dapat itu harganya 1.400.000 di hari weekday, bukan weekend ya. Nah ini kita dapat di weekday itu sekitar 1.400.000, dan harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada berbagai macam jajanan ya. Jadi kakak bisa jajan juga di sini, tapi harganya agak sedikit mahal ya, agak sedikit pricey. Di sini juga ada minuman kopi, kalau kakak pengen duduk-duduk santai sambil menikmati kopi bisa juga nih. Sini harganya kakak bisa lihat mulai dari 30 ribuan, 25 ribuan ya, harganya ada di sini semua. Nah ini untuk tisu ya, snack, ciki dan sebagainya nih ada di sini, minuman ringan tuh ya. Jadi kakak bisa pesan-pesan makanan, karena memang di sini jauh dari supermarket atau minimarket, itu jauh banget ya. Jadi kalau kakak mau ke sini mungkin mau beli di sini mahal, kakak bisa belanja di luar dulu baru nanti bawa ke sini. Nah ini mesinnya, nanti kita daftar ke sini ya. Nah nanti dibantu sama pegawainya ketika kita proses check-in. Nah seperti ini ya. Jadi mesti ada aplikasi dari Bobo Cabinnya. Dan untuk tempat parkir kendaraan ada di bawah. Ini lumayan jauh, tapi kalau kakak datang bawa kendaraan sendiri, motor ataupun mobil, nanti untuk parkir di bawah sini, nanti naiknya ke atas itu dibantu oleh security ya, naik motor ya untuk dijemput dibawa ke atas lagi, seperti itu ya kak ya. Dan begitu juga kalau kakak mau turun, nanti diantar naik motor untuk mengambil kendaraan. Dan ini kita sudah check in, kita mau ke arah kamar kita atau ke tipe yang kita nginapin ini. Untuk akses jalannya ini tidak disabled friendly ya, jadi tidak ramah buat orang tua dan pengguna kursi roda. Dan kita tiba di kamar kita ya, ini kamar nomor 22, kita dapat di atas sini ya. Nah di luar ini disediakan payung karena ini outdoor. Tentu kalau kita mau kemana-mana nggak ada payung bingung, jadi kita disediakan payung di sini 2 buah dan digunakan hanya saat hujan. Di sini juga ada cara membuka kunci ya pintu dari Bobo Cabin ya. Nah nanti kakak silakan baca aja di situ untuk cara pembukaannya gimana. Nah ini kita sudah masuk, di dalamnya ada keset dan ada peralatan helm ya. Ini safety, peralatan safety standar dari Bobo Cabin. Di sini juga ada attention atau aturan-aturan perhatian ya tentang barang bawaan. Dan di sini ada gantungan jaket. Kalau semisalnya jaket yang kakak bawa basah atau mungkin terkena air hujan. Dan di sini juga disediakan cangkir gelas ya sebanyak 4 buah. Nah ini ada gulanya juga, ada kopinya juga, ada air mineral 2 buah, tempat tisu ya, sendok juga. Dan ini gelasnya bagus loh, karena apa? Dia menjaga supaya minuman kita tetap hangat. Ini nggak tahu ya ini gelasnya modelnya gimana, karena ini nggak kayak gelas biasanya. Jadi dia kalau hangat lama banget dinginnya ya, padahal ini kan tempat dingin ya, tapi dia bisa menjaga. Dan sini juga ada remote, ada kettle untuk pemanas air, untuk buat minuman ya. Nah ini AC-nya ada di atas sana, nanti kita videokan. Nah ini ada tempat tisu ya. Nah sini juga ada beberapa aturan jam tenang, jadi nggak boleh sembarangan kita berisik ya, karena kita menginap di penginapan yang bukan villa. Nah seperti ini ya untuk jam tenangnya. Dan di sini juga banyak pemberitahuan tentang untuk serangga. Jadi kalau kita nginap di luar banyak serangga ya mohon dimaklumi ya, karena memang kita di tengah kebun teh dan sekeliling kita itu banyak hutan-hutan pinus atau cemara ya. Nah di sini juga ada tempat sampah, disediakan juga tempat sampah ada di sini ya. Dan di sebelahnya ini ada
AC di atasnya tuh ya, ada AC dan beberapa gantungan untuk jaket atau pakaian kita. Nah ini AC-nya, padahal di sini sudah dingin tapi dikasih AC lagi. Dan kemarin itu Ayah Sabila waktu mengukur suhu di waktu malam sekitar jam 9 itu 15, berapa gitu derajat Celcius ya. Nah di sini ada pendingin makanan ya, ini sejenis kulkas mini. Nah ada di sini. Mungkin kakak yang mau menyimpan makanan minuman bisa taruh sini. Nah di sebelah kirinya ini ada kamar mandi. Kamar mandinya seperti apa, kita buka. Dan ini kamar mandi atau toiletnya. Dia nggak terlalu besar, cuma dia banyak tempat penyimpanan barangnya ya. Nah ini untuk wastafelnya ada seperti ini, ada sikat gigi 2 buah dengan odol 1 ya. Di sini juga ada tisu toilet dan tempat sampah ya di bawah sana. Nah ada hair dryer juga dan ada sabun cuci tangannya ya. Juga di atas itu juga ada kaca. Nah seperti ini ya. Nah kacanya nggak terlalu besar dan ini ada penghangat airnya atau pemanas airnya. Jadi kita mandi nggak kedinginan karena di sini dingin bener. Untuk kamar mandinya bersih ya, cuma waktu kita mandi ada beberapa spot yang bocor ya. Bocornya tuh keluar ya. Nah di sini ada beberapa handuk, 2 buah handuk ya. Ini ada 2 handuk dan ada keset kamar mandi juga di bagian bawahnya. Di sini ada perhatian untuk colokan atau air panas ya. Ini untuk aturan-aturan di dalam kamar mandinya ya, seperti ini. Dan di bawah ini adalah toilet ya. Nah ini bersih banget ya. Jadi kalau kakak kesini kalau Sabtu Minggu pasti penuh. Kenapa? Karena kemarin waktu weekday aja kakak saya bilang kesana itu penuh. Nah ini yang kakak bilang tempat penyimpanannya banyak banget di sini. Jadi kita bisa naruh barang di bawah-bawah sini. Mungkin mau naruh pakaian ya. Ini sejenis lemari ya, tapi dia di dalam kamar mandi. Nah untuk kamar mandi seperti ini ya, ini digeser dan di dalam ini ada sabun dan sampo-nya, serta sudah ada showernya dengan air panasnya, dan air panasnya nggak lama. Nah untuk di kamar mandi ini dia ada exhaustnya juga, jadi nggak pengap ya. Dan di ujung bawah itu dia kemarin agak sedikit bocor, jadi airnya dari dalam kamar mandi itu dia keluar ya, nggak tahu itu bocornya, mungkin lem sekat kacanya berlubang, jadi air bisa keluar dari situ ya. Ya, nah ini tempat arah kiblat yang ada di luar. Ya, ini juga ada tempat penyimpanan barang ya atau pakaian, bisa kita taruh di sini ya. Nah, ini rak-raknya seperti ini. Nah, di atas ini adalah lampu ya, lampu. Nah di atasnya ini nggak bisa dibuka ya, ini kayak ada instrumen di dalamnya untuk lampu ya. Dan ini pemandangan yang kita dapat di depan kamar kita ya. Ini tipe kamar yang ayah ambil saat ini, itu adalah tipe kamar yang paling murah, yaitu Grand Cabin ya. Ini tapi dengan breakfast, jadi di sana itu ada yang Grand Cabin no breakfast, tidak ada sarapan. Ada yang pakai breakfast atau pakai sarapan, ada yang pakai extra bed maupun keduanya ya. Dan di sini itu Royal Cabin itu yang paling mahal ya, sedangkan yang Grand Cabin itu ada yang tanpa hot tub atau dengan hot tub. Jadi Grand Cabinnya itu harganya berbeda-beda ya. Nah yang paling mahal itu kemarin adalah yang Royal Cabin, jadi dia seperti Grand Cabin tapi digabung jadi satu dan ada hot tubnya, jadi untuk kapasitasnya lebih besar dan lebih panjang. Nah untuk makanan kakak bisa lihat sini menunya, kakak bisa pesan makanannya melalui monitor yang ada di sini nih ya. Jadi ada afford di sini, kakak bisa cek harga-harganya, dan di sini juga bisa mengatur lampu ya, cahaya, suara-suara, bunyi. Kita bisa buka tutup tirainya dari sini. Ada informasi tentang suhu cuaca ya, lengkap banget di sini ya. Nah di sini ada beberapa colokan. Jadi kalau kakak mau ngecas, mau kerja atau mau nyalakan sesuatu itu nggak perlu rebutan ya, karena ini udah banyak. Nah tempat tidurnya yang kita dapat seperti ini ya, dan di bawah yang ini dia seperti dipan ya, dipan tapi ini bisa dibuka, dan kalau kakak mau tambah extra bed dia akan dibuka. Tapi kalau kakak pesan yang biasa ya tanpa extra bed, dia nggak akan dibuka dan nggak bisa dibuka kecuali petugas yang bisa. Nah ini kalau ditutup seperti ini ya, dan dibuka seperti ini pemandangannya nih ya.
Dan sekarang kita keluar ya, ini keluar ada di samping tempat tidur. Nah itu untuk kaca yang sebelah kanan juga bisa dibuka. Nah di bagian luar ini adalah terdapat beberapa meja dan tempat cuci piring serta kompor yang elektrik ya. Coba ini untuk piring, mangkok dan peralatan memasaknya belum disiapkan nih, belum ditaruh ya, mungkin karena kemarin belum dibersihkan, jadi ini kita belum ditaruh nih di sini, jadi kosong dia. Tapi waktu malam baru diserahkan ya, baru diberikan ke kita. Nah ini ada tempat cuci piring. Nah ini baru dikasih waktu malam, dan malamnya kita masak. Dan ini kita videokan waktu paginya. Saat paginya kita videokan ya, bukan pas saat kita tiba. Nah, jadi kita dapat mangkok, piring dan centong ya, serta sendok dan beberapa alat memasak ya untuk masak-masak hotpot gitu ya. Dan ini tempat kita cuci piring, gelas dan sebagainya ya, dan airnya dingin banget. Nah, di sini ada peraturan tentang alat-alat yang ada di sana jangan dibawa ya. Dan untuk aturan air, di sini juga ada tempat sampah ya, dan ada meja lipat yang bisa kita jadikan seperti tempat duduk di taman ya. Nah ini dia nih tempat duduknya, dan meja seperti ini, enak buat minum teh dan ngopi sambil lihat pemandangan. Dan ini dia pemandangan timelapse dari kamar kita ya menjelang malam. Dan saat menjelang malam ini saat maghrib ya, atau senja, ini jam 18-an, ini suhunya 18 juga ya, 18,3. Nah ini suasana di luar seperti ini ya, tuh ya, jadi suasananya nggak creepy dan tidak menakutkan, malah romantis ya kalau kata ayah Sabila. Dan kebetulan kemarin kakak Sabila, Nadia, Marsha itu nggak ikut, jadi cuma ayah dan bunda aja. Dan sekarang kita mau lihat pemandangan dari atas saat menjelang malam dengan menerbangkan drone ya. Dan seperti inilah ya suasana ketika menjelang malam
di Bobo Cabin Sukawana. Dan ini penerangan di dalam kamar kita ya, jadi lampunya itu bisa kita setel sesuai dengan yang kita inginkan. Kita mau warna merah, mau warna biru, mau warna ungu, bisa kita setel. Cuma ini di atasnya banyak serangganya ya, dan itu serangganya ada di dalam bukan di luar ya. Nah ini contohnya ya, kita bisa setel warna sesuai dengan yang kita mau. Dan ketika malam semakin gelap, ini suhunya semakin turun ya. Nah ini yang di aplikasi HP dan pengukur suhu yang saya punya itu hampir sama, suhunya 17,1 atau 17,2 ya. Dan ini jam 9 malam 15,9 suhunya, semakin dingin ya. Dan menjelang tengah malam itu lebih dingin lagi ya, lebih dingin lagi. Dan suasana malamnya seperti ini ya, jadi nggak ada creepy-creepy-nya atau takut menakutkannya, dan nggak serem sama sekali di sini ya, malah ini terang benderang banget ya. Dan ini ayah saya bilang keluar jam 9. Nah tuh, ini benar-benar terang tempatnya, dan ini semuanya full loh ya. Tapi karena dingin, semua orang ada di dalam semua tuh, nggak ada yang di luar, cuma ayah aja yang keluar untuk ngambil video ya. Jadi benar-benar dingin banget malam itu. Nah ini ada tempat kumpul ya, atau tempat kita makan, ngopi. Ini kalau kakak mau ngambil air panas bisa di situ ya. Dan itu tempat lobbynya yang tadi kita check in ya, ada di situ. Dan tempat makannya atau tempat kumpulnya di sebelahnya. Nah ini pas malam ya, kemarin itu ayah pesan makan tapi nggak nyampe-nyampe, lama sekali, kurang lebih hampir 1,5 jam. Akhirnya tiba. Kemarin kita pesen mie goreng ya, cuanki dan pisang goreng. Dan ini ada permintaan maaf dari pegawainya, dia sampai memikirkan permintaan maaf buat kita ya. Kita dikasih keripik ketela itu ya, jadi kita dapat bonus dari pegawainya sebagai ungkapan permintaan maaf kalau makanan yang kita pesan tuh kelamaan ya. Jadi kita pesannya itu melalui tab ya, bukan kita telepon ya, atau WA, tapi kita pesan melalui aplikasi yang ada di tab. Nah itu nggak datang-datang, akhirnya kita ke bawah tanyakan lagi pegawainya, ternyata memang belum dikirim. Jadi waktu diantar ke ruangan, ke kamar, dia minta maaf dan dikasihlah keripik sebagai ungkapan permintaan maaf dari pegawainya bahwa makanannya kita belum dikirim ternyata. Kurang lebih 1 jam lah. Nah ini mamanya Sabila makan cuanki ya, aduh enak bener ya. Dan ada pisang goreng juga. Nah ayahnya makan mie goreng. Untuk makanannya lumayan enak ya, harganya juga lumayan. Tapi pas sarapan itu nasinya agak asin ya. Nanti pagi ya kita sarapan dapat nasi goreng, atau kita bisa pesan sendiri, kita bisa pilih sendiri. Tapi makanannya tuh yang sarapan agak asin ya. Dan ini sudah malam, kita tutup tirainya. Kita tunggu besok pagi ya, kita mau tidur dulu.
Dan selamat pagi, inilah pemandangan dari samping kabin kita tuh ya. Waduh, pagi-paginya mendung dan berkabut. Ini jam setengah 6 pagi ya, dan ini nggak ada matahari sama sekali. Jadi ini benar-benar mendung nih tuh. Bisa dilihat dinginnya seperti apa. Duh. Dan untuk suhu di pagi hari ya, ini jam setengah 6 lewat 16,9 ya, dan itu kacanya bisa dilihat berembun semua. Yang di dalam, yang di luar semuanya berembun saking dinginnya ya. Dan ini enaknya kita sambil ngopi ya, setelah mandi ngopi ngeteh sambil lihat pemandangan gunung dan teh tuh, benar-benar enak banget. Dan setelah selesai mandi ya, ini sambil nunggu sarapan yang dikirim ke kamar, kita mau keliling-keliling di daerah kabin-kabin yang sebelah kita ini ya, di bobok kabin. Nah ini pemandangannya kakak bisa lihat langsung ya. Jadi semuanya hijau, nggak ada bangunan lain selain tempat kita, selain bobok kabin Sukawarna ini ya. Sekeliling kita adalah kebun teh dan pohon pinus, pohon cemara, itu aja ya. Memang tempatnya terpencil ya, dan internetnya kalau kakak pengen tahu, internetnya kencang banget karena dia Starlink ya, jadi memang kencang banget ini. Mungkin ini paling kenceng ya selama ayah saya bilang nginep di hotel, di villa, di penginapan. Padahal ini kita jauh dari mana-mana, tapi internetnya kencang banget. Kalau nggak salah kemarin sempat nyentuh 50-an ya, 50 Mbps apa berapa gitu. Ayah saya bilang lupa ya, tapi itu kencang banget. Nah posisi Starlinknya dia ada di kanan itu ya, di kanan. Nah ini di sini ada tempat duduk, kursi-kursi ini sebenarnya kalau sore cocok banget nih duduk-duduk di sini ya, sambil minum kopi, sambil ngobrol ya. Dan bobok kabin ini memang lebih cocok untuk pasangan yang mau honeymoon ya, mau menenangkan diri, yang baby moon, atau yang mau menikmati lah ya. Karena kalau bawa anak, kalau di sini kurang cocok karena dia nggak ada playground, nggak ada kolam renang, kecuali yang hot tub ya. Kalau hot tub kan itu dia untuk berendam air panas ya. Ya anak-anak mungkin masih bisa pakai di situ. Tapi kalau untuk fasilitas anak-anak di sini kurang ramah anak ya. Dan jalannya kakak bisa lihat ini tangga-tangga semua, kurang ramah juga untuk disabilitas, difabilitas, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk orang tua kursi roda, ini kurang ramah. Lagi Dan untuk posisi Royal Cabin Hot Tub nih ya, ada di depan kita ini. Dia posisinya ada di bawah atau paling depan ya, jadi dia panjang. Nah itu kalau yang Grand Cabin Hot Tub dia di bawah ya. Jadi untuk yang Royal Cabin Hot Tub dan yang Grand Cabin Hot Tub itu dia nggak terlalu banyak ya. Nah kakak bisa lihat di sini, ini nomor 18 ya. Nah bagian bawah ini yang Royal ya, yang Royal Cabin Hot Tub dan yang Grand Cabin Hot Tub di sebelahnya. Jadi berdekatan di daerah sini ya, paling depan dia.
paling depan dan paling bawah. Jadi dia lebih panjang ya. Kamarnya sama sih kalau kamar ya, untuk meja juga ada, dapurnya sama, cuma ada bedanya ada hatapnya aja ya, ada kolam air hangat buat berendam gitu ya. Dan ini area communal space-nya, kita bisa pasang api unggun di sini sambil duduk-duduk bercengkrama, ngobrol ya dengan orang lain ya. Dan kalau mau bikin acara grup juga bisa di sini ya, bisa kumpul, bisa makan, bisa minum, bikin kopi, teh itu dipersilahkan ya kalau di sini ya. Nah, di situ juga ada tempat cuci tangannya. Nah, jadi memang ya untuk kalau fasilitas lumayan lengkap ya. Cuma memang dia kalau untuk anak-anak dia kurang. Nah, ini ada beberapa gelas, cangkir ya. Nah, ini air panasnya ada di sini, dispensernya. Dan sebelah kanan ini adalah tempat cuci tangannya atau wastafel ya. Nah, ini sarapan udah datang katanya. Kita mengarah ke kabin kita lagi ya. Untuk sarapan kita adalah seperti ini nih yang datang ya. Kita pesen nasi goreng ikan teri ya, dan nasi goreng manis. Tapi ini dua-duanya nggak tahu kenapa asin ya, padahal yang ayah pesan itu nasi gorengnya nasi goreng manis ya, maksudnya nasi goreng biasa, tapi dia asin, padahal kita nggak pakai ikan asin ya waktu itu. Nah, ini pemandangan setelah sarapan ya. Ayah terbangkan drone biar posisinya tahu. Nah, itu yang panjang-panjang itu yang royal cabin ya, dan yang di dekatnya itu yang grand cabin dengan hot tub ya. Jadi posisinya ada di sana di depan situ semua, sedangkan yang ayah yang grand cabin itu ada di atas. Nah, ini yang di atas grand cabin, yang di sebelah kiri itu yang royal, yang bawah ya, yang paling depan itu royal cabin dan grand cabin dengan hot tub. Jadi posisinya dia berbeda di situ ya. Tapi kalau untuk isi kamar, fasilitas selain hatap gak ada bedanya. Jadi bedanya cuma di hatap aja, cuma ada kolam air panasnya aja, itu aja. Nah, ini sekeliling kita isinya kebun teh semua ya, pohon semua. Ini nggak ada bangunan lagi, bisa kakak lihat di sini nggak ada bangunan lagi ya. Dan kemarin ayah Sabila juga camping di Pengalengan, nggak sengaja kita ketemu dengan bobok kabin Pengalengan, padahal kita nggak ada arah mau ke sana ya. Jadi kemarin ayah Sabila ke Pengalengan, dari Pengalengan mau ke Ciwidey, kita mau lewat jalan yang tercepat dan diarahkan masyarakat di sana. Ternyata kita lewat kebun teh dan kita lihat di situ kok kayak ada bobok kabin Pengalengan. Ternyata di daerah Pengalengan itu ada bobok kabin Pengalengan ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu, insya Allah ya mau nginep di sana ya, di bobok kabin Pengalengan ya. Kita lihat pemandangannya tuh ya, pagi-pagi cakep banget ya. Dan ini berkabut, ini bukan polusi ya, tapi ini benar-benar kabut gunungan ya. Dan di belakang itu adalah Gunung Tangkuban Perahu ya. Nah, ini kita siap-siap mau check out ya, karena sudah mau mendekati jam check out. Suhu mau check out ini jam 11 itu jam 11 23,4 derajat Celcius ya, itu sekitar jam 11-an. Nah, ini kita mau check out, kita mau kembali lagi ke Jakarta ya, dan kita nunggu taksi online lagi ya. Tapi kalau untuk taksi online di sini susah ya, penumpang susah kalau kita mau ambil taksi online. Nah, ini agak lama supirnya, agak apa ya, dia nggak mau ngambil penumpang di daerah sini. Jadi mau nggak mau kita sewa yang kemarin nganter kita ya. Ini harganya 250 antar ke tempat travel ya, lumayan mahal, tapi karena memang kita mau ngejar travel akhirnya kita bayar juga, karena memang lumayan jauh ya dari kemarin ngambil dia itu di stasiun Padalarang, dia naik ke atas sini terus nganter kita ke Bandung, jadi hitungannya lumayan mahal ya. Jadi kalau kakak mau ke sini mau hemat, lebih baik kakak jangan naik
mobil online atau taksi online, lebih baik kakak sewa mobil aja kalau menurut ayah ya. Jadi sewa mobil itu harganya kurang lebih sama, tinggal beli bensinnya doang ya. Bensinnya paling isi aja 100 lah ya. Yang penting ada kendaraan buat kakak keluar dari sini, karena kalau taksi online dia agak susah. Dan ini kita arah ke travel yang mau ngantar kita kembali ke Jakarta ya. Nah, ini untuk video selanjutnya nanti kita lihat ya. Dan sekian dulu video dari Kakak Sabila, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua yang mau cari penginapan di daerah Bandung, Lembang dan sekitarnya. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share-nya karena itu sangat berarti buat Kakak Sabila. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan goodbye. Dadah.